Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di podcast Leon Indonesia bersama saya Ajat Sudrajat. Oke. Hari ini langsung saja kita sudah kedatangan teman sekantor. Ada Bung Rian Irawan. Halo, Majat. Oke. Dan kawan-kawan semuanya. Oke, sehat Bung? Alhamdulillah. Nih gimana kabar kawan-kawan Rian? Ya beginilah. Ya namanya juga pandemi. Baik, untuk obrolan kita hari ini, sampai saat ini pandemi COVID-19 selain dengan dampak atas kesehatan, tapi juga tentunya dampak ekonomi juga sangat besar. Salah satu dampak atau sektor yang terdampak oleh pandemi ini, ya selain kesehatan, tentunya ekonomi adalah sektor daripada rantai pasokan garmen atau tekstil dan produk tekstil maksudnya. Nah, itulah bahan obrolan yang akan kita lakukan bersama dengan Bung Rian hari ini. Curhat bagi korban COVID ya, sektor garmen sangat terdampak sekali, dan ya untuk ngobrol terakhir itu ya kita mulai saja Bung Rian. Bung Rian, bagaimana pendapat Bung Rian terkait dampak pandemi ini, atau apa yang hasil penglihatan, penerawangan, bukan maksudnya hasil daripada apa yang Bung pelajari daripada dampak pandemi bagi sektor garmen atau sektor tekstil dan produk tekstil. Oke, terima kasih sebelumnya Mang Ajat ya sudah mengajak saya di sini untuk sedikit berbagi informasi terkait tentang situasi dan kondisi pekerja di sektor garmen ya. Nah, memang kalau misalkan kita berbicara pandemi ya, kita juga harus coba ngerunut nih Bang. Kita mau berbicara dalam sejak kapan nih kita bicara pandemi itu kan. Kalau misalkan kita bicara sejak awal, misalkan sekira bulan Maret ya, pandemi ini mulai terjadi kan. Awal Maret ya gitu kan, ketika pemerintah Indonesia menetapkan bahwa ini menjadi bencana nasional kan begitu. Nah, kita lihat misalkan pada faktanya ada pandemi ataupun tidak ada pandemi, kawan-kawan pekerja khususnya di sektor garmen itu dia tetap kondisinya sama saja sebetulnya. Maksudnya sama saja adalah dalam konteks status kesejahteraan, hak-hak dan sebagainya juga banyak yang dilanggar, walaupun itu situasi bukan pada saat pandemi. Nah, saat ini terlegitimasilah ketika ada pandemi, sehingga kemudian perusahaan berlomba-lomba ataupun mencoba memanipulasi bahwa untuk merumahkan, untuk mem-PHK atau untuk mengurangi hak-hak normatif yang seharusnya diberikan oleh pekerja itu dikurangi atas dasar bahwa perusahaan rugi dan sebagainya. Setelah pandemi ditetapkan sebagai bencana nasional kan tentu juga banyak anjuran pemerintah ya, melalui dari mulai PP dan breakdown menjadi Permen, Perbup dan sebagainya gitu kan. Kemudian juga perusahaan mencoba memodifikasi lah bagaimana kemudian dia agar terus berjalan rantai produksinya. Nah, sehingga kemudian saya dengan Leon itu melakukan pendataan yang kemudian sumber itu dari Serikat Pekerja tentunya, itu di rentang bulan Maret hingga Mei 2020. Hasil dari pendataan tersebut yang berhasil terhimpun itu ada 69 perusahaan yang kemudian ada 179.761 pekerja yang kemudian data yang masuk ke kita. Nah, kemudian juga pendataan ini meliputi di berbagai provinsi tentunya, itu ada di Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah dan juga Banten. Karena memang provinsi ini kita asumsikan bahwa ini merupakan kantong industri di Indonesia. Nah, hasil dari pendataan tersebut juga muncul angka yang mana bahwa
menurut sebagaimana yang disampaikan oleh kawan-kawan serikat, itu ada 108.710 pekerja dari 46 perusahaan yang kemudian itu dirumahkan, gitu kan. Terus kemudian juga ada 30.397 pekerja yang terhimpun dari 16 perusahaan yang kemudian dia mengalami PHK. Nah, fenomena inilah yang kemudian waktu itu terjadi ya, gitu kan. Berbagai alasan perusahaan dengan alasan merugi dan sebagainya. Dan ini juga nggak tahu lah ya, apakah memang ini legitimasi oleh sistem hukum di kita atau juga ini ya seenaknya si perusahaan untuk melakukan hal itu. Itu sih gambaran umum dari situasi COVID waktu itu ya. Ya tentunya pada masa pandemi ini mungkin aktivitas kawan-kawan dalam melakukan pendataan juga mungkin terbatas karena pandemi, pembatasan sosial, dan ya tentunya dengan adanya kasus-kasus ini atau ya bencana ini gitu, kawan-kawan serikat sangat disibukkan sekali, dan tentunya ini ya selain dampak ekonomi bagi para pekerjanya, tapi khususnya untuk gerakan buruh mungkin ini menjadi sebuah ya pukulan besar gitu bagi serikat buruh, karena ya jumlah anggotanya menghilang sangat banyak gitu ya. Menurun drastis. Dan sebagaimana kita ketahui kan, sektor garmen, rantai pasokan garmen ini salah satu sektor padat karya yang membutuhkan sekali banyak pekerja, dan kebijakan social distancing ini sangat sulit untuk diterapkan di perusahaan, jadi sehingga sektor garmen sangat terdampak sekali. Baik Bung, tadi kan Bung sudah mendapatkan data terkait berapa jumlah pekerja, mungkin angkanya tidak pasti karena ini berdasarkan data dari laporan pekerja mungkin. Dan lalu kita ingin bertanya gitu ya, sebenarnya apa yang terjadi di perusahaan atau apa yang menjadi alasan dari perusahaan untuk melakukan PHK dan merumahkan buruh gitu? Kalau alasan selain alasan kesehatan dan pandemi ini. Ya itu tadi Bu, ini sebagaimana kita banyak berdiskusi dengan kawan-kawan serikat lah ya, bahwa banyak perusahaan yang kemudian dia beralasan itu alasannya karena mengalami penurunan order, merugi. Itu ataupun ada keterlambatan pembayaran dan bayar. Itu yang menjadi alasan utama yang kemudian selalu disampaikan. Nah, terlepas dari itu memang alasan lain bahwa kenapa kemudian perusahaan merumahkan si pekerja, membayarkan si pekerja, itu juga implikasi daripada peraturan ataupun sistem hukum yang lahir di Indonesia. Kan kita tahu, kalau misalnya kita lihat sejak awal gitu kan, hasil pendataan saya itu ada kurang lebih 16 peraturan gitu kan, baik itu undang-undang sampai juga ke surat edaran, ada undang-undang, peraturan pemerintah, Permen, Kepmen, dan lain sebagainya, banyak lah sampai juga perintah dan sebagainya. Nah, amanat semangatnya pada pokoknya adalah bahwa ketika perusahaan ingin beroperasi, dia harus mampu memodifikasi memodifikasi sistem kerjanya. Dan ini juga ada sektor-sektor khusus gitu kan, dan sektor garment itu tidak termasuk dalam prioritas untuk perusahaan yang dikecualikan lah bahasa seperti itu. Nah, sehingga kemudian juga banyak juga nih dengan tanda kutip perusahaan yang bermain gitu kan, yang karena ketika ada perusahaan ingin beroperasi itu harus ada surat izin operasional dari Kemenperin. Nah, sehingga kemudian di sektor garment ini kan juga karena memang ini satu sektor yang kemudian dikecualikan gitu kan, yang bukan untuk prioritas mendapatkan izin, sehingga dimanipulasi lah seolah-olah bahwa kita sudah mengurangi merubah sistem kerjanya gitu, yang awalnya 100% 1000 orang asumsikan seperti itu menjadi 500 orang per hari gitu kan ya, dengan memproduksi APD misalkan kayak gitu. Nah, banyak kasus di salah satu daerah dari salah satu perusahaan, betul bahwa di halaman depan di depan masuk itu dia produksi APD, dia produksi masker, harus smart dan sebagainya. Tapi kemudian ketika kita maju ke line belakang, ya itu produksi biasa. Nah, ini temuan-temuan yang kemudian juga canggih ya yang dilakukan oleh teman-teman serikat, karena kan juga teman-teman serikat yang menemukan hal seperti ini gitu kan.
Terlebih juga apa namanya eh tadi ya bicara peraturan, ada juga pergub juga yang menyarankan bahwa tidak semua perusahaan harus beroperasi. Nah, itu apa namanya? Itu yang menjadi faktor utama sebetulnya yang kemudian kenapa buruh yang menjadi korban gitu kan. Karena ini bentuk ketidaktegasan pemerintah dalam kemudian dia melindungi si warga negaranya, baik itu masyarakat biasa ataupun juga masyarakat pekerja seperti kita. Dan dengan kata lain, memang apa namanya, negara kita ini cenderung dia lebih berpihak kepada kaum kapital begitu kan, baik itu apa dia mempertontonkan secara vulgar ataupun juga secara sembunyi-sembunyi. Itu yang banyak terjadi di selama pandemi ini gitu. Nah, lebih lagi memang selain juga apa namanya tadi ya juga alasan lain memang untuk menghindari pembayaran ataupun apa namanya pemberian hak terhadap si pekerja, memang si perusahaan juga menyasar kepada kawan-kawan yang berstatus kontrak gitu kan. Dengan situasi kondisi seperti ini di apa seolah-olah saya bilang dikecualikan gitu kan oleh pemerintah untuk menghentikan pekerja yang statusnya kontrak gitu kan. Jangankan kontrak, saya banyak menemukan apa namanya karyawan tetap atau pekerja tetap yang kemudian dia menjadi korban PHK yang masa kerja 1 tahun dan ya sudah kamu saya PHK dan saya berikan uang penghargaan dengan sekian nominal tanpa menghitung apa namanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oke, selain juga apa tadi ya, banyak juga perusahaan yang melakukan relokasi nih apa namanya tuh yang awalnya kan kita tahu ya di apa Jakarta Utara misalkan, di sana kan banyak nih apa perusahaan sektor garment, terus kemudian juga di Bekasi kan ini beberapa juga. Nah, apa namanya hasil temuan kita, hasil pengamatan kita, bukan temuan karena memang kita berbasisnya apa media dan juga informasi serikat, apa namanya banyak perusahaan yang melakukan relokasi ke Jawa Tengah gitu kan, baik itu ke Jawa Tengah ataupun Jawa Barat di bagian apa ya itu ya timur ya atau timur ya kalau daerah Majalengka itu ya, Majalengka Jawa Barat pindah ke Majalengka, ke Garut kan itu ya, atau kemudian juga banyak yang pindah ke Jawa Tengah kayak di apa namanya Semarang, apa namanya tuh Gerobogan. Saya lupa lagi, Gerobogan, terus Jepara, dan banyak lah daerah-daerah yang kemudian itu. Nah, alasan yang paling mendasar yang kita lihat adalah itu kita lihat apa namanya berbicara tentang upah. Karena perbedaan upah minimum di Kota Bekasi ataupun di Jakarta dengan daerah di Majalengka, di Bekasi di Majalengka juga di Semarang, Jawa Tengah itu hampir setengahnya gitu. Itu bisa dilihat, sehingga kemudian perusahaan apa namanya banyak yang melakukan relokasi ke sana. Jadi perusahaan-perusahaan padat karya mungkin ya. Iya, sektor garment gitu. Ya, yang menjadi kesimpulan dari saya sebenarnya ketika pandemi ini, ketika negara sistem yang ada saat ini memandang pandemi ini bukan sebatas krisis atas kesehatan, tapi sebenarnya lebih kepada krisis ekonomi. Ya mungkin pandemi ini pada awalnya membuat produksi berhenti, roda produksi berhenti, tapi ya seiring waktu ternyata pandemi ini justru mendorong menjadi bahan bakar baru bagi sistem ini untuk berjalan kembali. Saya ingin tahu sebenarnya seberapa jauh dampak daripada apa yang terjadi di kawan-kawan di sektor garment dalam sektor ekonomi seperti misalkan upah atau hak-hak yang lain, hak-hak normatif lainnya, Bung, pada masa pandemi ini. Oke. Terkait dampak, memang banyak kasus bahwa tadi ya, selain juga dirumahkan, juga di PHK, ada juga mereka yang apa kalau istilahnya itu adalah upah tak dibayar lah ya, no work no pay lah ya, tidak bekerja tapi terus kemudian tidak dibayar. Ini banyak diberlakukan oleh apa namanya perusahaan terhadap pekerja, dengan kemudian dia apa baik itu dia menetapkan bahwa pekerja dirumahkan dan juga apa namanya no work no pay,
apa istilahnya itu tanpa perundingan ya, tanpa bicara kesepakatan antara pekerja dan juga si perusahaan. Nah, ini kemudian juga berdampak bukan hanya dia sebagai pekerja di pabrik, tapi kemudian juga berdampak juga kepada istri dan anak-anaknya di rumah gitu kan. Karena kenapa? Secara otomatis ketika kemudian dia dirumahkan dan upahnya tidak dibayar, pendapatannya tentu berkurang. Ketika di masa pandemi ini kan pendapatan berkurang, tapi juga kebutuhan juga justru bukan juga berkurang, tapi bahkan kita bertambah. Dengan apa misalkan? Karena kan banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian saya rasa ini tidak berpihak, lagi-lagi ini tidak berpihak kepada masyarakat pekerja ataupun masyarakat kita sebagai masyarakat biasa gitu kan. Pertama adalah tadi misalkan pemberlakuan sekolah online. Secara otomatis sebenarnya kan menjadi beban baru kepada para orang tua, para buruh gitu kan ya, yang menjadi orang tua untuk kemudian mengalokasikan khusus gitu kan uang lebih untuk membayar kuota dan sebagainya. Nah, selain pada itu juga terlebih kebutuhan multivitamin dan sebagainya kan gitu. Anak dan istri juga tetap harus berbicara bicara kebutuhan sehari-hari yang harus tetap terpenuhi ya kan, kebutuhan pokok dan sebagainya. Saya dengar cerita misalkan di salah satu daerah ada yang kemudian seorang pria dia buruh sampai bercerai dengan istrinya dikarenakan memang ya itu tadi kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi, sehingga kemudian istri merasa jengah, kemudian juga merasa jenuh dan sebagainya. Dan ini tidak terpikirkan bahwa ada hal yang lebih penting ketika kita semangatnya adalah semangat kebersamaan. Ada kawan kita yang kemudian mengalami masalah dan kita tidak tahu. Nah, gitu. Ini banyak terjadi lah, gitu kan? Gitu. Ya, nampak seperti curhat sebenarnya. Kalau menurut Bung Rian itu terkait dengan K3 di sektor garmen, bagaimana pengamatan Bung Rian? Saya no comment itu ya Bung. Kenapa no comment? Memang ya itu lagi ya. Jangankan ya maaf juga gitu kan. Jangankan di sektor garmen ya, dengan tanda kutip bahwa ketika bicara K3 ya begitulah adanya. Maksudnya begitu adanya adalah yang sebatas formalitas saja. Jangankan di Indonesia kan lucu juga kan di Indonesia. Di perusahaan besar saja, katakan perusahaan berkembang gitu kan ya, ketika berbicara K3 ya berbicara cost, berbicara uang berlebih, dan ya sudah kita buatkan saja hanya sebatas syarat saja gitu kan. Apalagi di sektor garmen gitu kan, banyak yang mengeluh gitu kan. Contoh kecil misalkan asumsi kawan-kawan gitu kan ya, ataupun asumsi pekerja ketika berbicara K3 itu bicara APD pun juga ini kebalik, asumsi perusahaan ya, asumsi perusahaan bicara K3 itu bicara APD, dan ini legitimasi juga oleh kawan-kawan pekerja begitu. Karena kenapa? Ketika perusahaan memberikan satu buah masker, satu buah sarung tangan, ataupun satu buah penutup kepala, itu dianggap bahwa perusahaan sudah memenuhi APD. Tapi kemudian tidak berdasar bagaimana hierarki K3 gitu kan, yang seharusnya bagaimana kemudian menghilangkan, mengeliminasi, mengubah dan sebagainya. Tapi kemudian kan ini langsung di akhir gitu kan, tanpa kita nggak tahu nih mau mapping situasi bahaya di pabrik itu di mana saja sih lokasi sektor garmen saya. Itu satu. Terus kemudian juga kita bicara ergonomis misalkan, banyak temuan kita gitu kan bahwa kursi yang digunakan oleh pekerja di garmen, khususnya di bagian sewing, itu dia kursi kayu tanpa busa. Itu satu contoh misalkan, satu contoh yang fakta terjadi di lapangan gitu kan. Kebayang nggak kursi kayu gitu kan yang bulat tanpa penyangga
punggung tanpa busa, dan mereka dipaksa duduk 8 jam sehari. Nah itu kan juga secara ergonomis juga mengganggu ya gitu kan. Begitu, itulah fakta di Garmin, sehingga ya kamu nanti tahu sendiri lah bagaimana situasi fakta di Garmin. Ya, bicara sektor Garmin ini banyak cerita-cerita unik dan banyak cerita-cerita yang ya ajaib gitu ya. Baik, kemudian ya banyak sekali tadi yang cukup disampaikan. Ya, menurut Bung Lian mungkin ini bisa jadi kesimpulan akhir, atau ya mungkin bukan kesimpulan itu, atau apa, ada hal lain yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Oke. Ada pandemi ataupun tidak ada pandemi, kawan-kawan buruh, kawan-kawan pekerja ini masih menjadi tumbal bagi kaum kapital. Terlebih juga ini legitimasi oleh pemerintah di Indonesia kita hari ini lebih condong ke arah seolah kapital ya gitu. Dan terlebih juga hari ini ketika kita melihat fakta rezim Jokowi menurut saya gagal menangani wabah COVID-19 ini. Banyak lah ya, kalau bisa dipanjang kali lebar pasti tidak sampai 2 jam. Kita mau bedah hal ini. Yang pada penting intinya adalah rezim Jokowi gagal menangani wabah COVID-19. Kalau tanya alasannya nanti lewat WA. Ya, mungkin ya itu pendapat pribadi dari Bung Rian ya, bukan pendapat pribadi dari organisasi. Baik, Bung Rian, terima kasih banyak sudah berbagi di sini, dan ya kawan-kawan, semoga apa yang menjadi diskusi atau obrolan kita berdua ini menjadi suatu hal yang bermanfaat dan ya setidaknya menghibur lah. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam solidaritas dan hidup buruh yang melawan. Hidup buruh.